Shalom, selamat siang. Kembali berjumpa lagi dengan siraman rohani pada siang hari ini. Haleluya, Bapak Ibu. Tetap semangat menjelang akhir tahun ini. Kita akan meninggalkan tahun 2023. Kita akan sambut 2024. Tentu dengan banyak hal-hal yang baru yang kita minta kepada Tuhan untuk kita melakukannya. Merenungkan firman Tuhan lebih lagi, bersaat teduh lebih lagi, dan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu diselesaikan ya, dikatamkan ya, dirampungkan ya, dituntaskan. Yang belum selesai tahun 2023 lanjutkan lagi. Yang sudah selesai lanjutkan lagi, membaca lagi dari Kejadian sampai Wahyu ya. Ini senjata kita, ini firman Tuhan yang menjadikan kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Amin. Ya, semangat ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan untuk kami sekaliannya, kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan membacakan dari Amsal pasal 4 ayat 1. Saya akan mulai, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tinggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Pasal 4 itu ada sampai ayat 27. Kita baca, kita selesai di ayat 6. Selanjutnya baca sendiri ya Bapak Ibu ya di rumah ya. Dibaca, dilanjutkan lagi. Hikmat Allah itu penting sekali ya, untuk hidup yang berarti dan saleh. Hikmat itu berbeda dengan hikmah, akhirannya H. Menurut saya ya, hikmat itu kita butuhkan ketika kita akan melakukan sesuatu, melakukan tindakan. Sebelum mengambil tindakan, mengambil keputusan, berkata-kata, hikmat. Nah, kita perlu hikmat. Hikmat itu adalah kita minta kepada Tuhan. Kita datang, ketika tiba-tiba datang itu sesuatu yang mengejutkan kita, gitu ya. Wah, langsung kita bicara yang kata-kata sia-sia lah, maki-maki gitu ya. Dasar kamu ya, yang lain sebagainya, mohon maaf ya. Nah, itu perlu hikmat agar kita nggak kelepasan bicara. Semua yang ada di Ragunan, yang ada di Safari, pindah semuanya, ya, gitu. Tapi hikmah, nah, ya udah diambil hikmahnya aja. Segala hal yang terjadi, bahkan yang buruk sekalipun, Tuhan nggak akan biarkan itu buruk sekalipun. Seperti Yusuf pernah mengatakan gini kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat, yang buruk kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan Yusuf dan keluarganya. Ingat ketika Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual dan dijual lagi gitu ya, sampai masuk ke rumah Potifar, lalu kemudian dapat fitnahan, tapi kemudian masuk penjara dan keluar dari penjara dan menjadi orang yang penting di Mesir. Dan ketika Mesir mencapai kejayaannya, lalu Israel ini dalam kondisi yang terpuruk dan keluarganya mencari makan, mencari gandum sampai ke Mesir. Saudara-saudaranya tahu, itu kan Yusuf itu. Waduh, gawat ini, kita nggak mungkin akan ditolong kita. Dan mereka berupaya bagaimana mereka kemudian minta maaf, minta ampun. Tapi Yusuf mengatakan, engkau mereka-rekakannya, ya, mereka-rekan yang jahat, yang buruk. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Itu luar biasa. Itu membuat saya yakin ketika kita menghadapi cobaan yang berat. Ibu, bapak, kau didiagnosa dokter, kok ngalamin apapun itu, duka, kau ditinggalkan anak-anakmu,
Kau dikhianati oleh temanmu, kau dikhianati oleh mungkin bawahanmu, oleh pimpinanmu, apapun itu yang membuatmu terluka. Tapi di dalam semuanya itu, orang bisa meraka-rakakan yang jahat buat saudara. Tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Itu mari kita yakini. Dan itu dibutuhkan namanya apa? Hikmat untuk kita bisa mengambil hikmah dari segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan itulah nasihat daripada Salomo untuk kita. Ya, hikmat itu berbeda dengan hikmah. Untuk kita bisa menilai dan melihat hikmah di balik segala hal yang terjadi dalam hidup kita, dibutuhkan hikmat. Dan hikmat itu datang kita minta kepada Tuhan. Kita tinggal tenang, kita duduk diam, kita terima dulu segala sesuatu, ya. Hikmat itu menguasai pikiran kita. Hikmat itulah yang nanti akan mengendalikan pikiran kita, tindakan kita, untuk kita bisa mengambil hikmah. Itu seperti itu. Hikmat adalah takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan ada dua jenis. Kejahatan kepada sesama. Kejahatan kepada sesama adalah ketika kita mengeluarkan sumpah, kita nyumpahin, kita nipu, kita nyuri, kita membicarakan hal buruknya, kita berusaha memfitnah, menyebarkan hoak, ya, ketidakbenaran, berkumpul, berkomplot, konspirasi, apapun itu bentuknya, ya, membicarakan hal buruk orang lain. Kita lupa bahwa setiap manusia itu punya sisi buruk dan sisi baik. Kalau kita hanya melihat sisi buruknya saja, akan membuat perpecahan di antara kita, bahkan kepada saudara sekandung pun. Tapi mari lihat dari sisi buruk, kita berusahalah untuk melihat sisi baik dan sisi lebih dari orang itu. Hal yang jahat yang kedua adalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan adalah ketika kita melakukan hal yang jahat kepada sesama, itu kita melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita sama-sama adalah ciptaan daripada Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang jahat kepada sesama, kita sedang berperkara dengan Tuhan. Kita sedang melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Ya, ketika kita lupa mengucap syukur, ketika kita selalu mengeluh, ketika kita tidak dapat menguasai diri, ketika kita menaruh dendam untuk kita membalas, ketika kita menyimpan kesalahan orang lain dan keburukan orang lain, ketika kita menyebarkan menjadi pengkomplot, berkumpul bersama-sama, memberita hoax, ya, ketika kita dalam ketakutan, kekhawatiran yang amat sangat akan masa depan, akan kehidupan pernikahan kita, tidak ada jalan keluarnya, akan kehidupan anak-anak kita, kita ketakutan sekali, kita tidak percaya diri, kita merasa tidak aman, kita merasa iri, kita memberontak, kita ya membantah, kita tidak tunduk pada otoritas, kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang menyakitkan hati Tuhan, dan itu juga adalah hal kejahatan di hadapan Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan, kita diberikan hikmat untuk kita dapat mengambil hikmah dan kita menghindari melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, dan pada akhirnya setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sekali kelak. Maka apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Selain daripada kita mengikuti nasihat Salomo, berhikmatlah di dalam hidup ini, supaya kita dapat mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu berhenti disampaikan, namun kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Tolonglah kami, teduhkan hati kami, pimpin dan tuntunlah kami di jalan kami, sehingga jalan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.